Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa dapat bertemu lagi dengan Ramadan 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu tentu kita patut bersyukur dalam arti terus meningkatkan amal soleh kita, amal ibadah kita, sehingga pada bulan Ramadan ini kita senantiasa semakin bisa meningkatkan hal-hal yang positif dalam rangka untuk mendiklat diri sendiri dan tentu juga bagi lingkungan kita, keluarga kita, bahkan mungkin bagi para dosen, tentu dengan para mahasiswanya, bagaimana bisa memberikan contoh yang baik. Artinya semakin hari semakin baik, semakin tahun semakin baik, sehingga kita kemudian dapat menjalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, tentu para pemirsa yang budiman, bahwa tahun 2026 bertepatan dengan 1447 Hijriah di bulan Ramadan ini, tentu kita semuanya sudah sangat akrab dengan ayat Allah yang berkaitan dengan perintah puasa Ramadan. Paling tidak ketika mungkin narasumber yang lain sudah pernah menyampaikan, tetapi tidak mengapa ketika kemudian diulang-ulang, itu insya Allah kita akan semakin mantap atas ayat-ayat Allah tersebut, sehingga kemudian semakin memantapkan kita, diri sendiri, kemudian bagi siapapun yang mendengarkan, sehingga kemudian kita yang paling penting dapat mengimplementasikan dalam perilaku amal yang dalam arti perintah-perintah Allah ini dalam bentuk puasa Ramadan. Saya ingin sampaikan ayat yang dimaksud, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi itu adalah ayat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang kalau diartikan kurang lebih sebagai berikut: wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jelas menunjukkan bahwa puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil adalah hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhan nas. Bukan manusia yang dipanggil secara umum, tidak, tetapi bagi orang-orang yang beriman. Kemudian pemirsa, bahwa panggilan Allah ini amat sangat luar biasa. Maka bagi siapapun yang merasa dalam dirinya ada kadar iman, maka kemudian wajib hukumnya untuk melaksanakan
perintah Allah yang dalam arti puasa Ramadan, antara lain di tahun ini. Tentu orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah adalah mukallaf, dewasa berakal sehat. Ya. Jadi tentu ada batasan-batasan bagi mereka yang dewasa dan berakal sehat, mukallaf ya. Mukallaf berarti kan dewasa berakal sehat. Nah, ini berarti sudah masuk dalam kategori untuk memenuhi perintah Allah ini. Ya. Tentu Allah Subhanahu Wa Taala punya harapan agar orang-orang beriman ini menjalankan puasa. Apa harapan Allah itu? Kita simak bahwa ayat akhir dari yang saya bacakan tadi di situ adalah berbunyi la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang beriman kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan puasa Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi luar biasa. Kenapa orang yang menjalankan puasa itu kemudian dapat menghasilkan ketakwaan? Tentu dalam perilaku kehidupan sehari-hari, termasuk kita yang alami semuanya, kita mengerjakan puasa, itu adalah bahwa banyak hal-hal yang sebenarnya, misalkan ini suatu contoh, di siang hari kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya konsumtif, misalkan makan, minum, ya, dan lain sebagainya. Tetapi pada bulan Ramadan itu kemudian kita berupaya bagaimana kita menahan itu semuanya, karena perintah puasa itu adalah sejak sebelum terbit fajar hingga terbenam matahari. Maka ketika antara waktu-waktu yang saya sebutkan itu kemudian yang biasanya kita melakukan makan, minum, dan lain sebagainya, maka kemudian pada bulan Ramadan kita menahan diri. Sehingga dengan menahan diri itu adalah merupakan suatu bagian daripada dalam rangka untuk menahan hal-hal lain yang sifatnya dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian ketika kita ambil makna atau pengertian secara global bahwa takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka ketika di siang hari yang biasanya kita makan, maka pada saat kemudian bulan Ramadan kemudian kita dilarang, maka kita tunduk, kita patut, ya, tunduk, patuh, dan patut untuk melaksanakan apa yang menjadi aturan di dalam ayat tersebut, yang kemudian maka ketakwaan yang lebih mendalam lagi maknanya selain secara global, artinya tadi menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka makna yang lebih spesifik maka kita dapat lihat pada surat Al-Baqarah. Di situ ayat 3, ayat 4, ayat 5. Di situ lebih gamblang takwa yang dimaksud udah yang seperti apa, sehingga harapan Allah bagi orang-orang yang beriman untuk menjalankan puasa kemudian dia bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kalian semuanya bertakwa. Mari kita tengok beberapa ayat yang dalam surat Al-Baqarah, definisi daripada takwa tersebut. Dalam surat Al-Baqarah tentu diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-muttaqin inilah yang kemudian dijelaskan oleh Allah dalam ayat-ayat berikutnya. Siapa itu muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian lanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Ini adalah takwa atau
spesifikasi ketakwaan yang oleh Allah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ya, mulai dari ayat 3, 4, dan 5. Kurang lebih kalau diartikan ayat tersebut adalah bahwa orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Siapa itu? Kepada Allah, kepada malaikat Allah, ya, kepada kitab Allah, kepada Rasulullah, ya, kepada hari akhir, kepada takdir Allah. Itu adalah hal yang gaib. Misalkan Nabi Muhammad itu hal yang gaib karena kita tidak pernah tahu beliaunya. Kita sekarang ini mengimani adanya Nabi Muhammad karena ada pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada kita oleh kiai-kiai kita, oleh guru-guru kita, oleh sejarah yang kita baca, yang kemudian kita beriman kepada Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad SAW adalah merupakan salah satu yang gaib, artinya yang merupakan tanda-tanda bagi orang yang beriman tadi, yaitu beriman kepada yang gaib. Itu antara lain. Jadi ini karena kultum, jadi ya kita singkat saja penjelasannya. Jadi kemudian siapa lagi orang yang bertakwa itu yang oleh Allah disebutkan dalam surat Al-Baqarah, yaitu wa yuqimunas shalah. Orang yang menegakkan sholat, orang yang mendirikan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Jadi menegakkan, mendirikan. Sholat wajib 5 kali waktu, harus ditegakkan. 5 kali waktu berarti 5 tiang. Maka ketika 5 waktu atau 5 tiang ini berdiri kokoh, para hamba Allah itu mengerjakan dengan sebaik-baiknya, maka itulah embrio dalam rangka untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ternyata orang yang bertakwa itu juga dia gemar melaksanakan infak, sedekah. Jadi itu. Bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dia mendermakan, menginfakkan sebagian rezeki apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Jadi kemudian beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau. Wa ma unzila min qablik, dan sebelum diturunkannya Al-Quran, berarti ada kitab-kitab yang lain. Wabil akhiratihum yuqinun. Jadi ini yang keenam, yaitu dan mereka beriman kepada hari akhir. Wabil akhiratihum yuqinun. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Ketika para hamba Allah yang dalam hal ini kemudian diperintah untuk menjalankan puasa dan dapat menjalankan puasanya dengan sebaik-baiknya, maka inilah harapan Allah. Tanda-tanda ini kemudian akan ada pada diri orang-orang yang menjalankan puasa. Dan ketika ini dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya, maka kemudian janji Allah adalah ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi mereka ulaika ala hudan mir rabbihim. Mereka mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Ya, artinya kita ini mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka artinya orang yang beriman yang menjalankan puasa tadi kemudian dapat mendapatkan sesuatu yang sangat menguntungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu antara lain bahwa ayat-ayat yang saya baca tadi mulai dari Al-Baqarah ayat 183 yang kemudian kita kaitkan dengan makna takwa baik secara global, secara umum maupun yang kemudian dikaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 3, 4, dan 5. Inilah yang kemudian diharapkan para hamba Allah itu dalam menjalankan kehidupannya bisa sempurna, bisa menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan petunjuk selalu dan mendapatkan keuntungan baik di dunia
maupun di akhirat. Ketika hamba Allah itu mendapatkan petunjuk dan mendapatkan keuntungan dari Allah, Masya Allah, luar biasa. Inilah yang diharapkan oleh seluruh mukmin, seluruh muslim, sehingga dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Dalam hal ini adalah surga Jannatun Naim. Demikian para pemirsa, sedikit yang dapat saya sampaikan karena waktunya terbatas, sehingga apabila ada khilaf dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau khilaf dan salah berarti saya sendiri sebagai manusia biasa. Bila itu benar, mudah-mudahan ini merupakan petunjuk dan bimbingan Allah yang bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.